Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Nah, kenapa fakta ini menjadi alasan topik untuk presentasi pada hari ini? Nah, kami yang pertama ada Mas Ahmad Holil, Mas Gali, Mas Jamaluddin, Mas Nur Wahid, Mas Rifki Kayosi, dan saya sendiri, Lala. Pada bagian ini, saya akan mempresentasikan tentang latar belakang. Nah, koperasi simpan pinjam ini sangat penting untuk menentukan kesejahteraan masyarakat kecil maupun masyarakat menengah. Dan masalahnya ada penilaian peminjaman yang masih manual dan subjektif. Dan juga ada akibatnya, yakni 1. Tentang keputusan tidak konsisten. Yang kedua, prosesnya lambat atau telat. Nah, dan yang ketiga, kredit bermasalah meningkat. Jadi sistem kredit itu masalahnya meningkat. Nah, dari adanya masalah dan akibat ini, mungkin kita harus memerlukan inovasi teknologi seperti sistem pendukung keputusan atau SPK. Terus, tentang evaluasi peminjaman yang lebih objektif, terus cepat dan teratur. Nah, untuk presentasi selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Mas Dimas Rakasiwi. Terima kasih. Terima kasih untuk Kalala atas waktu dan layarnya. Di sini saya Gali Rakasiwi akan membahas terkait permasalahan dan solusi dari judul yang kita bawa, yaitu terkait adalah kelayakan peminjaman kepada anggota Koperasi Mitra Duafa atau Komida. Nah, pertama di sini adalah proses penilaian pinjamannya. Di Koperasi Mitra Duafa sendiri atau Komida masih bersifat semi manual atau jadi penilainya itu secara subjektif dan belum memanfaatkan data historis anggota secara optimal. Petugas koperasi sering bergantung pada intuisi tanpa bantuan model analisis berbasis data. Solusinya adalah menerapkan algoritma C45 atau decision tree, yaitu algoritma klasifikasi dalam teknik data mining yang mampu membangun pohon keputusan atau decision tree dari data anggota yang ada. Model ini dapat menghasilkan aturan keputusan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat digunakan untuk menilai apakah seorang anggota layak atau tidak layak menerima pinjaman. Jadi, dalam proses penilaiannya sendiri, staf lapangnya itu terkadang menilai masih tidak by data. Jadi masih gimana intuisi mereka saja, yaitu secara subjektif. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, seperti itu. Dan juga sebenarnya koperasi itu sebenarnya sudah memiliki data historis anggota yang cukup lengkap, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini membuat koperasi belum mampu untuk menerapkan model penilaian yang objektif dan terukur. Melihat dari permasalahan ini, sebenarnya algoritma C45 itu menawarkan untuk membangun sebuah model pohon keputusan yang mampu mengolah data anggota secara sistematis dan menghasilkan aturan klasifikasi yang jelas, sehingga proses penilaian kelayakan pinjaman dapat dilakukan secara lebih cepat, konsisten, serta bebas dari unsur subjektivitas atau ya penilaian intuisi dari staf lapangnya atau petugasnya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini di rumusan masalah sendiri ada 3 poin. Pertama saya baca dulu. Yang di sini adalah penelitian ini berupaya menjawab 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah
bagaimana penerapan algoritma C45 pada sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan pinjaman anggota koperasi. Yang kedua adalah faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap hasil keputusan kelayakan pinjaman. Yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi dan keandalan model C45 atau algoritma C45 decision tree dalam menentukan kelayakan pinjaman di koperasi mitra duafa. Jadi untuk poin pertama sendiri ini terkait rumusan masalahnya, yaitu adalah penelitian untuk memastikan bahwa analisis dilakukan dengan terarah dan menjawab kebutuhan sistem yang telah ada terkait penilaian pinjaman di koperasi. Pertama, penilaian ini ingin mengetahui bagaimana algoritma C45 dapat diterapkan dalam membangun sistem pendukung keputusan yang menentukan kelayakan pinjaman anggota. Lalu yang kedua, penelitian ini juga faktor-faktor. Yang kedua, ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel atau faktor utama apa saja yang paling mempengaruhi hasil keputusan sehingga koperasi dapat memahami hasil pertimbangan yang digunakan sistem. Yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi? Di sini penelitian ini ingin mengukur tingkat akurasi dan keandalan model C45 dalam melakukan klasifikasi layak atau tidak layak sehingga dapat dinilai apakah model ini cukup untuk efektif diterapkan pada sistem nyata di koperasi mitra duafa itu sendiri. Sekian dari saya, Galira Kasiwi. Saya kembalikan kepada Kak Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Mutiara Nurhairunisa, NIM 19259144. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian yang telah kelompok kami lakukan. Yaitu pertama, untuk tujuannya adalah mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis algoritma C45 untuk menentukan kelayakan pinjaman anggota koperasi. Untuk saat ini, sebagian besar koperasi dalam menentukan calon peminjam itu masih mengandalkan intuisi petugas atau pengalaman pribadi petugas lapangan tanpa menggunakan data yang terstruktur. Lalu kemudian tujuan yang kedua adalah menghasilkan model klasifikasi yang akurat, objektif, dan mudah diinterpretasikan. Lalu yang ketiga, memberikan solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan kredit koperasi. Koperasi saat ini masih menggunakan proses yang manual. Proses manual ini tidak hanya memperlambat analisis kelayakan, tetapi juga meningkatkan kemungkinan kesalahan dalam pencatatan data dan pengambilan keputusan. Nah, kondisi manual ini menegaskan pentingnya inovasi teknologi informasi dalam meningkatkan objektivitas serta efisiensi dalam proses evaluasi pinjaman. Lalu ada manfaatnya, yaitu yang pertama, secara akademik, penelitian yang telah kami buat bisa memperkaya penelitian tentang penerapan data mining di sektor keuangan mikro. Lalu kemudian secara praktis membantu koperasi membuat keputusan pinjaman yang lebih adil, transparan, dan data driven berdasarkan data yang ada. Lalu saya akan menjelaskan landasan teori yang dipakai dalam penelitian yang telah kelompok kami lakukan. Yaitu pertama adalah ada sistem pendukung keputusan atau SPK. SPK adalah sistem berbasis komputer yang membantu mengambil keputusan dengan mengolah berbagai data dan variabel agar keputusan lebih akurat dan rasional. Nah, SPK ini prosedur berbasis model untuk memproses data dan pertimbangan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan. Lalu kemudian untuk data landasan teori yang kedua adalah data mining. Data mining adalah proses mengekstrak pola dari data besar menggunakan teknik statistik dan kecerdasan buatan.
Melalui data mining, data mentah yang awalnya tidak terstruktur dapat diubah menjadi pengetahuan yang bernilai bagi pengambil keputusan. Lalu kemudian ada algoritma C45, merupakan pengembangan dari ID3 bekerja dengan menghitung entropi dan gain ratio untuk menentukan atribut terbaik dalam klasifikasi. Dalam konteks penelitian ini, kami menggunakan atribut seperti lama keanggotaan, jumlah tanggungan, dan pendapat bulanan yang menjadi faktor penentu dalam klasifikasi kelayakan pinjaman anggota. Lalu kemudian ada dalam penelitian ini juga kami menggunakan aplikasi RapidMiner Studio sebagai alat bantu untuk membangun dan menguji model secara visual tanpa coding. RapidMiner ini menyediakan antarmuka yang drag and drop yang memudahkan dalam membangun model pohon keputusan, melakukan cross validation, serta menampilkan hasil klasifikasi secara visual. Oleh karena itu, alat ini dipilih untuk mempermudah proses pengujian model dan analisis hasil dalam penelitian ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yosi. Saya Jamaluddin akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan penerapan teknik data mining. Artinya, penelitian ini mengolah data yang ada menggunakan metode komputasi untuk menemukan pola atau informasi tertentu, lalu menggambarkan hasilnya secara jelas dan terukur. Tahapan penelitian ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, analisis masalah dan studi literatur, di mana pada tahapan ini peneliti mencari dan memahami masalah inti yang ingin diteliti, kemudian mempelajari teori serta penelitian sebelumnya agar penelitian yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan tidak keluar dari topik penelitian. Tahap yang kedua yaitu adalah pengumpulan data dari koperasi. Data yang diambil tentunya sumbernya harus yang relevan, yaitu koperasi. Tujuannya agar hasil penelitian sesuai dengan kondisi nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap yang ketiga yaitu adalah prapemrosesan atau cleaning, transformasi, dan seleksi atribut. Data yang dikumpulkan biasanya masih ada yang tidak lengkap, tidak relevan, atau tidak konsisten. Oleh karena itu, data harus dibersihkan, diubah formatnya bila perlu, dan dipilih bagian data yang benar-benar diperlukan sebelum diolah. Tahap yang keempat yaitu adalah penerapan algoritma C45 menggunakan RapidMiner, di mana pada tahapan ini data yang sudah siap kemudian diproses menggunakan algoritma C45 untuk membentuk model atau pola tertentu. Proses ini dibantu dengan software RapidMiner agar hasilnya lebih cepat dan akurat. Tahap yang kelima yaitu adalah validasi model dengan 10-fold cross validation. Metode atau model yang sudah terbentuk selanjutnya diuji menggunakan teknik validasi 10-fold cross validation. Tujuannya adalah memastikan bahwa model yang dibuat benar-benar akurat dan tidak hanya cocok dengan data yang digunakan. Jadi bisa dikatakan tidak sekedar kebetulan atau overfitting. Tahap yang ke-6 atau yang terakhir yaitu analisis hasil dan kesimpulan. Setelah model dinilai valid, hasilnya dianalisis untuk melihat pola dan kesimpulan yang bisa dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini memastikan bahwa model dibangun secara terukur dan dapat diuji, serta memiliki dasar empiris yang kuat, sehingga hasil penelitian tidak hanya berupa teori, tapi juga bisa diterapkan secara praktis di lapangan. Lalu selanjutnya adalah data dan variabel penelitian. Pada data penelitian ini diambil dari database Koperasi Mitra 2PA atau Komida, tentunya pada data terbaru yaitu pada tahun 2025. Data ini berisi informasi tentang kondisi sosial dan ekonomi para anggotanya.
Ada 4 variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, skor PPI atau Probability Index. Ini adalah indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan anggota, di mana dapat dinilai atau dapat diukur semakin rendahnya skor, artinya kemungkinan hidup dalam kondisi kurang sejahtera lebih tinggi. Variabel yang kedua yaitu adalah status kepemilikan rumah, di mana apakah rumah yang ditempati milik sendiri, kontrak, atau numpang. Ini bisa menunjukkan tingkat kestabilan ekonomi. Yang selanjutnya adalah pendapatan bulanan bersih. Bisa digambarkan atau dikatakan ini adalah jumlah penghasilan yang diterima setiap bulannya setelah dikurangi biaya-biaya wajib atau biaya primer. Data ini menggambarkan kemampuan anggota dalam mengelola keuangan. Selanjutnya itu adalah indeks kondisi rumah, di mana di sini adalah menilai kondisi tempat tinggal anggota seperti layak huni atau tidak, serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Keempat variabel ini dipilih karena dianggap paling mewakili kemampuan ekonomi anggota dalam membayar dan mempertanggungjawabkan pinjaman mereka. Jadi datanya bukan hanya formal, tapi benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi di lapangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ahmad Holil Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian ini, saya Ahmad Holil Jailani akan menjelaskan alur proses data mining yang digunakan dalam analisis kelayakan pinjaman anggota. Proses dimulai dari data cleaning, yaitu menghapus data yang duplikat atau data ganda dan data yang tidak relevan agar hasil analisis lebih akurat. Kemudian, langkah berikutnya adalah attribute selection, yaitu memilih atribut yang memiliki korelasi paling tinggi dengan variabel kelayakan pinjaman. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan model bekerja dengan variabel yang benar-benar berpengaruh. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahap modeling, yaitu membangun model decision tree menggunakan algoritma C4.5. Model ini dipilih karena mampu memberikan struktur keputusan yang jelas dan mudah ditafsirkan. Dan tahapan terakhir yaitu adalah validation, yakni melakukan pengujian akurasi model melalui teknik cross validation untuk memastikan model bekerja secara konsisten. Kemudian, perangkat lunak RapidMiner membantu memvisualisasikan hasil decision tree atau pohon keputusan sehingga hubungan antar variabel bisa terlihat lebih jelas dan mudah dijelaskan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pohon keputusan. Hasil pohon keputusan yang dari model decision tree yang digunakan dalam analisis kelayakan anggota, model menempatkan skor PPI sebagai node utama atau root. Artinya, skor PPI menjadi faktor paling awal dan paling menentukan dalam proses penilaian. Jika skor PPI berada pada nilai kurang dari 40, maka anggota langsung dikategorikan tidak layak karena menunjukkan tingkat kerentanan ekonomi yang sangat tinggi. Namun, jika skor PPI lebih dari 40, evaluasi dilanjutkan ke atribut status rumah, pendapatan bulanan, dan indeks kondisi rumah. Struktur pohon keputusan ini menggambarkan hubungan hierarkis antar variabel secara ekonomi yang mempengaruhi keputusan kredit. Pendekatan ini membuat proses penilaian lebih sistematis dan transparan. Terima kasih. Kemudian saya akan lanjutkan kepada Karipki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik,
Saya Rifki Fahrul Roji. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya buat saya yang akan menjelaskan pada bagian aturan keputusan dan evaluasi kinerja model. Yang pertama, aturan keputusan. Pada tahap ini, pohon keputusan yang telah dihasilkan dari algoritma C45 akan diubah menjadi sekumpulan decision rule. Aturan-aturan inilah yang nantinya digunakan untuk menentukan apakah seseorang calon anggota dinyatakan layak atau tidak layak menjadi anggota koperasi. Agar kita bisa lebih mudah memahaminya, saya akan jelaskan 5 aturan yang dihasilkan, di mana 5 aturan ini terdiri dari 4 variabel utama, diantaranya skor PVI atau Property Probability Index, lalu ada status kepemilikan rumah, lalu ada pendapatan bersih per bulan, dan terakhir ada indeks rumah. Di mana 4 variabel utama ini, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kak Jamal sebelumnya, dijadikan sebagai 4 variabel utama karena ini variabel-variabel yang paling berpengaruh dalam menentukan seorang calon anggota dinyatakan layak atau tidak layak menjadi anggota koperasi. Aturan yang pertama yaitu skor PPI rendah. Di sini, jika skor PPI-nya kurang dari atau sama dengan 40, maka langsung dikategorikan sebagai tidak layak. Mengapa demikian? Karena di sini skor PPI adalah sebagai penentu utama. Dalam kata lain, skor PPI ini adalah faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan calon anggota koperasi ini layak atau tidak layak menjadi anggota koperasi. Dan skor PPI ini didapatkan hasilnya atau nilainya dari berupa tes-tes yang diajukan oleh staf koperasi kepada si calon anggota koperasi. Aturan kedua, jika skor PPI-nya sudah melebihi angka 40 tetapi dalam segi status kepemilikan rumahnya bukanlah tempat tinggal pribadi si calon anggota, atau si calon anggota bertempat tinggal dengan status kontrak atau ngekos, tetap hasilnya dinyatakan tidak layak karena faktor kepemilikan rumah ini juga berpengaruh besar terhadap penentuan kelayakan si calon anggota koperasi. Aturan yang ketiga, skor PVI sudah melebihi angka 40, lalu status kepemilikan rumah statusnya milik sendiri atau milik pribadi. Namun jika seorang calon anggota koperasi memiliki penghasilan atau pendapatan bersih per bulannya itu kurang dari 1 juta rupiah, maka dikategorikan tetap tidak layak. Aturan yang keempat, skor PPI lebih besar dari 40, status kepemilikan rumah statusnya adalah milik pribadi, pendapatan per bulan bersih melebihi 1 juta rupiah, dan yang terakhir itu indeks rumah. Indeks rumah ini adalah kondisi rumah yang dinilai langsung dan ditinjau langsung oleh staf lapangan untuk melakukan penilaian terhadap indeks rumah. Dan jika indeks rumahnya itu melebihi angka 4, otomatis semua variabel sudah dinyatakan layak, maka si calon anggota koperasi dinyatakan layak sebagai anggota koperasi. Namun jika satu indeks rumahnya tersebut di bawah 4 skornya itu, tetap si calon anggota koperasi dinyatakan tidak layak oleh staf lapangan, dan itu dijadikan sebagai aturan yang kelima. Nah, selanjutnya setelah model dibangun, tahap penting berikutnya adalah evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa hasil klasifikasi tersebut benar-benar dapat dipercaya. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode uji 10-fold cross validation, yaitu teknik pengujian yang membagi data menjadi 10 bagian dan menguji model secara bergantian. Metode ini umum digunakan karena hasil evaluasinya lebih stabil dan tidak bias. Bisa kita lihat untuk hasil evaluasi yang telah kami lakukan, untuk di bagian akurasinya sendiri mendapatkan nilai 91,2%. Ini nilai di atas 90%. Artinya dari seluruh data, sebagian besar data dapat diprediksi dengan benar kebenarannya. Yang kedua, presisi.
presisi menunjukkan seberapa tepat model saat menyatakan seseorang layak, dan kita mendapatkan nilai presisi yaitu 0,89 yang mendekati angka 1. Berarti sebagian besar prediksi layak memang benar-benar layak. Dan yang ketiga, recall. Recall ini menilai kemampuan model dalam menemukan semua anggota yang benar-benar layak, dan kita mendapatkan nilai recall 0,90, menunjukkan model yang sangat minim melewatkan anggota yang seharusnya mendapatkan kelayakan menjadi seorang anggota koperasi. Lalu yang keempat ada ROC curve atau kurva ROC sebesar 0,93, menandakan model sangat baik dalam membedakan dua kategori, yaitu layak dan tidak layak. Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi kemampuan diskriminasi modelnya. Bagi yang bertanya dari manakah kita bisa mendapatkan atau mengetahui persentase dari akurasi dan lain-lain sebagainya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami menggunakan metode uji 10-fold cross validation, di mana metode uji tersebut dapat kita lakukan pada tools RapidMiner. Baik, saya akan coba jelaskan secara singkat saja. Salah satu cara yaitu untuk menguji akurasi dari model pada tools RapidMiner. Yang pertama, kita buka saja tools RapidMiner-nya. Lalu kita drag and move operasi read Excel atau read CSV ya, sesuai dengan format file yang kita miliki. Karena di sini kelompok kami menggunakan format Excel, maka saya akan drag and move read Excel. Lalu kita pilih filenya dan kita tentukan salah satu atribut menjadi label, di mana di sini kita menggunakan status kelayakan anggota sebagai atribut labelnya. Lalu selanjutnya kita tambahkan operasi cross validation itu sendiri, di mana number of validation-nya kita tulis angka 10. Karena tadi kita menggunakan metode 10-fold cross validation, maka kita tuliskan angka 10, dan untuk sampling type-nya kita pilih otomatis saja. Lalu di bagian cross validation ini ada bagian training dan ada bagian testing. Di bagian training kita tambahkan operasi decision tree. Lalu di bagian testing kita tambahkan operasi apply model dan performance, di mana pada performance classification ini kita centang pada bagian akurasi karena kita akan menguji akurasi dari model ini. Lalu kita running hasilnya, dan ini hasilnya terdapat akurasi di mana menunjukkan akurasinya itu di atas 90%. Untuk status kelayakan anggota, di mana di bagian sini ada bagian prediksi dan bagian asli dari datanya. Dan persentasenya sendiri nilainya di atas 90%. Karena akurasi, presisi, recall dan kurva ROC-nya menunjukkan angka di atas 0,9, maka kita dapat simpulkan model C45 ini sangat efektif dan dapat dijadikan sebagai dasar pendukung keputusan untuk sebuah koperasi menentukan layak atau tidak layaknya si calon anggota koperasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Wahid. Baik, terima kasih Rifki. Di sini saya Nur Wahid Iksan akan menyampaikan hasil pembahasan dan kesimpulan dan saran. Hasil dan pembahasan dari hasil analisis skor PPI dan pendapatan bersih bulanan menjadi variabel yang paling berpengaruh terhadap keputusan kelayakan pinjaman. Sementara status rumah dan indeks kondisi rumah memperkuat hasil akhir klasifikasi. Kelebihan utama algoritma C4.5 adalah transparansi dan interpretabilitasnya, sehingga hasil dapat dijelaskan secara logis bahkan kepada pengguna non-teknis. Model ini membantu koperasi melakukan pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making dan mengurangi resiko kredit bermasalah. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, algoritma C4.5 mampu mengklasifikasi kelayakan pinjaman dengan akurasi 91,2%.
presisi 0,89 dan recall 0,90. Faktor paling dominan adalah skor PPI, diikuti oleh status rumah, pendapatan, dan kondisi rumah. Model ini membantu koperasi meningkatkan objektivitas, transparansi, dan efisiensi dalam penilaian pinjaman. Saran: tambahkan variabel baru seperti riwayat pinjaman, pendidikan, dan tanggungan keluarga. Yang kedua, bandingkan performa dengan algoritma lain seperti random forest atau naive Bayes. Ketiga, integrasikan model ke sistem koperasi berbasis web agar dapat digunakan secara real time dan berkelanjutan. Nah, kesimpulannya dari semua Mas dan kakak-kakak yang telah disampaikan bahwasanya algoritma C4.5 ini membawa banyak dampak positif bagi koperasi dengan penilaian peminjaman yang lebih akurat dan efisien. Nah, sekian yang mungkin dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Koperasi Mitra Duafa atau Komida dan Universitas Bina Sarana Informatika atas kontribusinya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.